Selamat datang kembali di MT Channel Fisika. Kali ini kita akan melanjutkan materi pembahasan kita tentang fluida dinamis. Kali ini kita akan membahas tentang hukum Bernoulli dan contoh-contoh soalnya. Asas atau hukum Bernoulli menyatakan bahwa hubungan antara tekanan, ketinggian, dan kelajuan fluida dalam pipa dinyatakan sebagai berikut. P tambah rho GH tambah setengah rho V kuadrat nilainya konstan atau tetap untuk semua titik di dalam pipa. Dari manakah penurunan rumus hukum Bernoulli ini? Penurunan rumus hukum Bernoulli didapatkan dari teorema usaha energi. Teorema usaha energi menyatakan bahwa usaha yang diberikan oleh gaya luar menyebabkan perubahan energi mekaniknya. Usaha yang dimaksud adalah perkalian gaya dengan perpindahan. Gaya kali perpindahan sama dengan energi mekanik 2 kurang energi mekanik 1. Misalkan titik 1 di bawah, titik 2 di atas. Maka gaya-gaya yang dimaksud F1 dan F2 arahnya berlawanan, sehingga nanti F1 kali S1 kurang F2 kali S2 sama dengan MGH2 tambah setengah MV kuadrat, itu adalah energi mekanik 2, dikurang MGH1 tambah setengah MP1 kuadrat, itu adalah energi mekanik 1. Kemudian dibuka persamaannya, maka dihasilkan seperti ini. Substitusi nilai F-nya menjadi P kali A. Jadi gaya ini merupakan perkalian antara tekanan dikali luas, demikian juga di titik 2, perkalian antara tekanan kali luas itu adalah F2. Lalu kita tahu bahwa debit aliran fluidanya adalah konstan, sehingga volume yang mengalir tiap detiknya sama. Volume yang dimaksud adalah luas dikali dengan perpindahannya. Anggap ini adalah suatu silinder, tentu volume silinder adalah alas kali tinggi atau luas dikali panjangnya ini. Lalu A1 kali S1 sama dengan A2 kali S2, misalkan dia nilainya V. Dan masanya kita tukar atau substitusi menjadi rho kali V. Sehingga persamaannya bisa dituliskan menjadi P1 min P2 kali V. Ini V-nya dikeluarin ya. P1 min P2 kali V sama dengan M-nya substitusi menjadi rho VGH2 tambah setengah rho V2 kuadrat min rho VGH1 min setengah rho V1 kuadrat. Lalu sama-sama dibagi V, ya, sama-sama dibagi V semua. Maka hasilnya akan menjadi P1 min P2 sama dengan rho GH2 tambah setengah rho V2 kuadrat min rho GH1 min setengah rho P1 kuadrat. P1 min P2 itu adalah selisih tekanan P1 dan P2. Lalu yang seindeks dipindah ruas, 1 dengan 1, 2 dengan 2. Yang satu pindahkan ke kiri semua, sehingga P1 tambah rho GH1 tambah setengah rho V1 kuadrat akan sama dengan P2 tambah rho GH2 tambah setengah rho V2 kuadrat. Nah, inilah yang disebut dengan hukum atau asas Bernoulli. Maka tekanan ditambah rho GH ditambah setengah rho V kuadrat nilainya akan tetap atau konstan. Ya, sebagai contoh, sebuah pipa memiliki penampang yang berbeda seperti tampak pada gambar. Jadi, penampang A, penampang B, dan penampang C. Jelas di sini, luas penampang A lebih besar daripada luas penampang B. Nah, luas penampang B lebih kecil daripada luas penampang C. Kemudian jika ada fluida mengalir di sini secara tunak, maka bagaimana debit aliran air di A, B, dan C? Lalu bagaimana kelajuan air di A, B, dan C? Lalu bagaimana dengan tekanan air di A, B, dan C? Untuk menyelesaikannya,
Yang pertama, untuk hukum kontinuitas. Kita tahu bahwa debit aliran di semua titik sama. Karena ini kita anggap fluida ideal. Maka kalau begitu, bagaimana debit aliran di A, B, dan C? Itu akan sama. QA, QB, dan QC akan sama. Lalu bagaimana dengan kelajuannya? Kelajuan air di A, di B, dan di C. Nah, kita sudah tahu dari hukum kontinuitas, QA sama dengan QB, berarti Q itu adalah A kali V, sama dengan A kali V, terus pindah ruas, VA per VB sama dengan AB per AA. Ini menyatakan bahwa luas berbanding terbalik dengan kecepatan, di mana jika luasnya besar, maka nanti kecepatannya akan kecil. Lalu kalau ditanya, di manakah yang tercepat di sini? Ya, yang paling cepat itu adalah di titik B, karena luasnya paling kecil. Jadi karena luas A lebih besar dari luas B, sedangkan luas permukaan B lebih kecil dari C, maka dibalik, berbanding terbalik ya. VA akan lebih kecil dari VB, VB akan lebih besar daripada VC. Lalu untuk yang ketiga, tekanan airnya gimana? Nah, untuk tekanan kita dapatkan dari hukum Bernoulli, di mana hukum Bernoulli menyatakan bahwa tekanan tambah rho GH tambah setengah rho V kuadrat nilainya akan konstan. Oke, nah karena ini adalah pipa datar, berarti kedudukan titik A, B, dan C itu sama, maka nanti nilai rho GH1, rho GH2, rho GHA, rho GHB, rho GHC akan sama. Lalu, kalau kita mau mencari di manakah tekanan paling besar, nah kita selesaikan persamaannya. PA min PB atau P1 min P2 itu sama dengan setengah rho PB kuadrat min VA kuadrat. Nah, dari sini bisa kita lihat PB min VA ini nilainya positif ya, karena PB lebih besar dari VA, maka PA min PB juga nilainya positif. Nah, kalau begitu, PB min VA, di sini sebelah kiri PA min PB, sama-sama positif nilainya. Berarti, artinya jika kecepatan besar, B besar ya, maka tekanannya akan kecil. Nah, ini bisa disimpulkan nanti, jika kecepatan besar, tekanannya akan kecil, atau jika kecepatannya kecil, maka tekanannya akan besar. Lalu kesimpulannya, tekanan di mana yang paling besar? Itu adalah tekanan di yang paling lambat, yaitu PA, lebih besar daripada BB, sementara BB akan lebih kecil daripada tekanan di titik C. Kita lanjutkan. Soal berikut. Air mengalir dengan debit aliran 10 liter per detik. Ya, 10 liter per detik itu nanti kalau kita tukar atau kita ganti, ini Q akan menjadi 10 liter per detik itu sama dengan 10 dikali 10 pangkat min 3, berarti 10 pangkat min 2 meter pangkat 3 per detik. Nah, itu debitnya. Kemudian, pipanya ini memiliki dua penampang yang berbeda, yaitu penampang X dan penampang Y, di mana luas penampang X 5 cm kuadrat dan luas penampang Y 2,5 cm kuadrat. Ini adalah luas penampang X, AX, dan ini adalah AY. Nah, kita tuliskan AX sama dengan 5 cm kuadrat, sedangkan luas Y sama dengan 2,5 cm kuadrat, atau 2 kali lipat dari AX. Tentukan beda tekanan antara X dan Y. Oke, untuk mendapatkan beda tekanan, tentu kita dapatkan dari hukum Bernoulli. Di mana hukum Bernoulli menyatakan bahwa tekanan tambah rho GH tambah setengah rho V kuadrat itu akan konstan di X maupun di Y. Jadi, PX tambah rho GHX tambah setengah rho VX kuadrat sama dengan PY tambah rho GHY tambah setengah rho VY kuadrat. Nah, di sini adalah pipanya pipa horizontal, sehingga kalau pipa horizontal itu HX sama dengan HY. Maka nanti rho GHX-nya akan bisa dicoret, rho GHX dan rho GHY. Nah, setelah itu kita akan cari berapa beda tekanannya. Untuk mencari beda tekanannya, tinggal tuliskan aja. Maka PX min PY, pindah ruas ya.
Vx min Vy itu akan sama dengan setengah Rho dalam kurung Vy kuadrat min Vx kuadrat. Nah, inilah beda tekanan antara X dan Y. Lalu, Vx dan Vy-nya belum kita tahu. Kita cari tahu dulu berapa nilai Vx dan Vy dari debitnya. Diketahui debitnya sama dengan 10 pangkat min 2 meter pangkat min 2. Maka Q sama dengan A kali V. Nah, untuk Q1 berarti A1 V1. Nah, ini adalah 10 min 2 sama dengan A1. Luas pertama itu AX lah ya, AX. Jadi kalau QX, AX, Vx. Jadi 5 kali 10 pangkat min 4 dikali dengan Vx. Ya, 5 kali 10 pangkat min 4, ini karena cm kuadrat ya. Maka nilai Vx akan sama dengan, nah ini pindah ruas, jadi 10 pangkat 4, 10 pangkat min 2, berarti 100 per 2, 100 per 5, itu adalah 20 M/S. Nah, bisa dengan cara yang sama mendapatkan Vy, tapi ya, lebih gampang kita pakai perbandingan aja. Vx per Vy sama dengan Ay per Ax. Nah, karena luasnya ini 2 kali lipat, maka nanti kecepatan Vy akan menjadi 2 kali Vx, ya, yaitu berarti 40 M/S. Nah, ini bisa diselesaikan sebenarnya dari Vx per Vy akan sama dengan Ay per Ax. Nah, nanti akan kamu dapatkan Vy-nya 40 M/S. Lalu, kita sudah dapatkan angka-angkanya, maka tinggal kita masukkan. Maka perbedaan tekanan X dan Y akan sama dengan setengah dikali dengan massa jenisnya, 1000 dikali Vy kuadrat, ini 40 kuadrat itu 1600, dikurang 20 kuadrat 400. Lalu kita akan dapatkan 1600 kurang 400, 1200. 1200 kali setengah itu sama dengan 600, berarti 600.000 Pascal, atau kalau dalam kilo Pascal itu sama dengan 600 kilo Pascal. Jadi beda tekanan antara X dan Y adalah 600 kilo Pascal. Baik, soal berikutnya kita lihat. Air mengalir dari lantai 1 ke sebuah rumah bertingkat melalui pipa berdiameter 2,8 cm. Air dialirkan ke kamar mandi di lantai 2, seperti gambar, melalui pipa keran berdiameter 0,7 cm dan terletak 3 meter di atas pipa lantai 1. Jika kelajuan air dalam pipa lantai 1 adalah 0,15 meter per detik dan tekanannya 1,8 kali 10 pangkat 5 Pascal, tentukan kelajuan air yang menyuplai kerannya. Nah, ini kita tandai dulu. Ya, yang diketahuinya apa aja. Nah, yang ini diameternya, diameter di lantai 1, berarti ini D1 ya. Lalu air dialirkan ke lantai 2. Lantai 2 ini tinggiannya adalah 3 meter dari lantai 1. Berarti nanti ini kita anggap lantai 1-nya adalah H1. H1-nya adalah sama dengan 0. Berarti H2-nya jadi 3 meter. Ini jadi dianggap nanti H2 ya. Lalu kelajuan fluida di lantai 1 0,15 meter per detik dan tekanannya di situ adalah 1,8 kali 10 pangkat 5 Pascal. Pertanyaannya, berapakah kecepatan di pipa 2 atau di titik 2 atau pipa yang menyuplai keran? Lalu kemudian pertanyaannya juga, berapakah tekanan dalam pipa yang menyuplai keran tersebut? Nah, untuk mendapatkan berapa kecepatannya, tentu kita dapatkan dari debitnya. Ya. Oke. Untuk mencari kecepatan, kita tahu dari hukum kontinuitas atau debit aliran, di mana Q1 sama dengan Q2, yaitu A1 V1 sama dengan A2 V2. Nah, A1 itu nggak diketahui, tapi bisa kita dapatkan dari diameternya. Nah, lebih gampang kita buat pakai perbandingan aja. V1 per V2 sama dengan A2 per A1. Nah, dengan catatan A itu adalah
Kalau diameter berarti nanti 1/4 VD kuadrat. Nah, kalau begitu A2 berarti 1/4 VD2 kuadrat. A1 1/4 VD1 kuadrat. Lalu 1/4 V-nya dicoret, sehingga persamaannya jadi V1 per V2 sama dengan D2 per D1 kuadrat. Nah, kalau kita masukkan angka-angkanya, nah V1 tadi adalah 0,15. Nah, V2 yang dicari, D2 itu adalah diameter pipa yang menyuplai keran, 0,7 dibandingkan dengan 2,8 yang di lantai 1 kuadrat. Nah, kemudian kita kecilkan. Ini 0,7 bagi 2,8 jadi 1/4 dikuadratkan jadi 1/16. Nah, sehingga kita kali silang, maka nilai V2-nya akan menjadi 2,4 meter per detik. Lalu kita tinggal mencari berapakah tekanan dalam pipa penyuplai kerannya. Nah, untuk mencari tekanan, itu kita dapatkan dari hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli menyatakan bahwa jumlah tekanan tambah rho GH tambah setengah rho V kuadrat nilainya konstan di titik 1 dan di titik 2. Nah, karena di sini ada beda ketinggiannya, maka ini nggak bisa dicoret H1 dan H2. Yang bisa dicoret itu adalah H1, karena H1 itu dianggap 0, ya, sedangkan H2-nya dianggap 3 meter. Lalu tinggal kita masukkan. Pertanyaannya, berapakah nilai P2 dengan catatan P1 tahu tadi ya, tekanan di bawah, itu sebesar 1,8 kali 10 pangkat 5, yaitu sama dengan 180.000 ya, ditambah dengan setengah dikali 1000 dikali 0,15 kuadrat, ini adalah setengah rho V kuadrat, sama dengan P2 yang dicari, ditambah dengan rho GH2 itu adalah 1000 dikali 10 dikali dengan 3, 30.000, ditambah dengan setengah rho 1000 ya, dikali dengan 2,4 kuadrat. Nah, dengan menyelesaikan ini pindah ruaskan, sehingga nanti akan kita dapatkan nilainya, yaitu 180.000 ditambah dengan setengah dikali 1000 dikali dengan 0,15 kuadrat dikurang 30.000 dikurang dengan setengah kali 1000 dikali 2,4 kuadrat. Nah, itu didapatkan sebesar 147.131 Pascal atau sekitar 147,131 kilo Pascal.